Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ah, bersama dengan materi bilangan berpangkat. Jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran jarak jauh, di mana nanti kalian akan mengikuti instruksi-instruksi di Google Classroom. Dan ini adalah penjelasan dari materi yang akan kalian dapatkan dan sebagai bekal pengetahuan bagi kalian untuk mengerjakan tugas-tugas beberapa soal yang akan kalian kerjakan nanti setelah kalian menyimak video ini. Baik, kita langsung saja. Eh, Materi ini judulnya bilangan berpangkat. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, diharapkan setelah nanti kita selesai belajar, kalian dapat mengidentifikasi komponen-komponen pada bilangan berpangkat. Jadi pada bilangan berpangkat itu ada apa aja sih di dalamnya, nanti kalian bisa menjelaskan itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian dapat menyatakan bentuk perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. Yang berikutnya, tujuan yang berikutnya nanti kalian diharapkan dapat menentukan nilai dari sebuah bilangan berpangkat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalian menyatakan suatu bilangan ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok tertentu. Baik, anak-anak, kita mulai dengan pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Tentu kalian sudah tidak asing bertemu dengan bentuk-bentuk perkalian berikut ini. Coba diperhatikan. Pertama, 2 dikali 2 dikali 2. Di sini kamu bisa lihat, kalian bisa lihat ada sebuah bilangan yaitu 2 yang dikalikan dengan bilangan yang sama yaitu 2 sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Di situ ada 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi ada sebuah bilangan yaitu 5 yang dikalikan dengan dirinya sendiri, dengan bilangan itu sendiri, sebanyak 4 kali atau sebanyak 4 buah. Nah, kemudian contoh yang ketiga kita lihat ada 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi kita ketemu dengan bilangan 10 yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 buah. Nah, bentuk-bentuk perkalian dengan bilangan yang sama seperti ini dapat kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Contoh yang pertama, 2 kali 2 kali 2, maka bisa kita nyatakan dalam bilangan berpangkat menjadi 2 yang didapat dari bilangan pokok ini, bilangan yang dikalikan, dan pangkatnya sebanyak 3 yang didapatkan dari berapa buah bilangan yang dikalikan. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kalian dapat membuat contoh nomor 2 ini menjadi bilangan berpangkat, yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5, maka bilangan berpangkatnya itu adalah 5, karena yang kita kalikan adalah 5, dan karena di sini ada 4 buah, maka pangkatnya adalah 4. Jadi ini cara menyatakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama dalam bentuk bilangan berpangkat. Selanjutnya dengan cara yang sama, tentu kamu bisa nyatakan untuk contoh yang nomor 3 ini, maka dia menjadi 10 pangkat 5. Nah, itu contoh bagaimana bilangan perkalian bilangan-bilangan yang sama apabila dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, dari contoh-contoh itu bisa kita simpulkan kalau kalian bertemu perkalian A
kali A, kali A, dikalikan dengan A terus. Dikalikan dengan A, sebanyak katakanlah N buah. Jadi A dikali A dikali A dikali A terus sebanyak N buah. Maka bisa kita jadikan dia sebagai sebuah bilangan berpangkat, yaitu bilangan pokoknya A dengan pangkatnya adalah N. Jadi pangkatnya ini menyatakan berapa banyak bilangan A yang dikalikan. Nah, ini adalah bilangan berpangkat yang memiliki ada unsur-unsurnya di sini, yaitu yang pertama adalah A. A ini disebut juga dengan basis atau bilangan pokok. Kemudian N. N ini yang disebut dengan pangkat atau eksponennya. Saya yakin kalian dapat mencerna, dapat memahami penjelasan mengenai bilangan berpangkat itu. Jadi, dari sini bisa kita simpulkan sebetulnya bahwa bilangan berpangkat itu sebetulnya adalah sebuah bilangan yang dapat memudahkan kita menyatakan perkalian bilangan berulang yang sama. Jadi bisa disederhanakan dengan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan unsur-unsur, ada basis atau bilangan pokok, dan ada pangkat atau eksponen. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah jelas, sudah mengerti mengenai pengertian bilangan berpangkat, ayo kita coba melihat di sini bagaimana menyatakan bilangan berpangkat dalam bentuk perkalian berulang. Kita pakai contoh yang pertama 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini adalah bilangan berpangkat. Bagaimana kita menyatakan ini dalam perkalian berulang? Maka 3 pangkat 4, 3-nya yang akan dikalikan sebanyak 4 buah sesuai dengan pangkatnya. Nah, berapa nilai dari 3 pangkat 4 ini? Setelah kita nyatakan dalam bentuk perkalian berulang, bisa kalian hitung. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Dan 27 kali 3, maka hasilnya adalah 81. Jelas ya? Jadi, bentuk 3 kali 3 kali 3 ini, inilah yang disebut dengan bentuk perkalian berulang dari 3 pangkat 4. Sedangkan 81 ini adalah nilai dari 3 pangkat 4. Baik, kita coba dengan contoh berikutnya. Contoh yang berikutnya 2 pangkat 5. Di sini kamu bisa lihat bahwa bilangan pokoknya 2, sedangkan pangkat atau eksponennya adalah 5. Maka bentuk perkalian berulang dari 2 pangkat 5 adalah tinggal kita kalikan saja 2-nya dengan 2, dengan 2, dengan 2, dengan 2 sebanyak pangkatnya yaitu 5. Jadi kamu bisa lihat di sini 2-nya ada 5. Setelah itu kalian bisa hitung nilainya. 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Dan 16 dikali 2 adalah 32. Nah, menurut kalian bagaimana? Kalau saya yakin mudah kalian terima. Berikutnya, bagaimana menyatakan bilangan berpangkat dalam bentuk perkalian berulang jika bilangan pokoknya bilangan negatif? Kita seringkali menemukan tidak hanya bilangan positif, tidak hanya bilangan bulat positif yang berpangkat, tapi juga ada bilangan negatif, desimal, pecahan, dan lain sebagainya. Nanti akan kalian temukan, tapi pada prinsipnya itu sama. Bilangan berpangkat itu adalah bisa diterjemahkan dalam bentuk perkalian berulang. Nah, anak-anak kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada negatif 3 di dalam kurung dipangkatkan 2.
Ini artinya adalah negatif 3 ini kita kalikan dengan negatif 3 sebanyak 2 kali. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 2 kali. Maka nilainya, kalian sudah paham bahwa bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Maka hasilnya adalah positif 9. Perhatikan contoh yang kedua. Di sini hampir-hampir mirip, hanya bedanya kita bisa lihat negatif 3-nya tidak terletak di dalam kurung. Jadi bentuk ini berbeda dengan bentuk yang nomor 1. Untuk bentuk yang nomor 2 ini, negatif 3 pangkat 2, bila kita nyatakan dalam perkalian berulang, maka bentuknya adalah negatifnya tetap 3-nya yang dipangkatkan 2. Jadi 3 dikali 3 sebanyak 2 buah. Beda dengan yang atas. Kalau yang atas tadi negatif 3 yang di dalam kurung dipangkatkan 2, maka semuanya ini yang dikalikan sebanyak 2 kali. Tetapi untuk bentuk yang bawah hanya 3-nya saja yang dipangkatkan, sedangkan negatifnya tetap berdiri sendiri. Sehingga kita akan mendapatkan hasil dari perpangkatan tersebut menjadi negatifnya tetap 3 dikali 3, 9. Nah, bisa kalian lihat sehingga di kemudian hari kalian berhati-hati apabila menemukan perpangkatan dengan bilangan pokok bilangan negatif. Jadi tidak sama antara bentuk negatif 3 yang di dalam kurung dipangkatkan dengan negatif 3 yang dipangkatkan. Saya rasa jelas dan kalian bisa mengerti. Berikutnya, bagaimana cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, anak-anak, ini kita akan belajar melalui contoh. Yang pertama, 16. Bagaimana menyatakan 16 ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. Nah, di sini kita perhatikan bilangan pokok 2. Berarti kalian harus ubah 16 ini menjadi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak sekian. Yang penting bila dikalikan akan menghasilkan 16. Maka kalian akan dapatkan bahwa 16 itu bisa kita dapatkan dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Kita coba, 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, dan 8 kali 2 adalah 16. Jadi, dari sini, dari bentuk perkalian berulang ini, bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. Nah, selanjutnya, ini ada contoh untuk kalian coba sendiri. Bagaimana menyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. Pak Yudi yakin kalian bisa. Jadi selamat mencoba. Kemudian itu saja materi yang kalian terima pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa melihat di kolom penugasan di Google Classroom kalian untuk berlatih bagaimana menggunakan informasi yang sudah kalian dapatkan dari video ini. Saya, Yuniar Eka Rustiadi, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Sampai